tawadu itu ahli surga. Jadi Allah menciptakan rantai itu naik ke langit dan nanti yang turun ke bumi. Apabila seorang tawadu, Allah angkat ke derajatnya ke atas. Tapi Allah takabur, Allah akan hinakan dia. Gitu. Jadi bahkan ada satu hadis yang mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarrah minal kibar. Tidak akan masuk ke surga orang yang ada satu biji atom dalam hatinya rasa takabur. Jadi orang tidak akan masuk surga kalau ada rasa takabur. Iblis oleh Allah dikeluarkan dari surga karena punya dosa. Dosanya apa? Takabur. Nabi Adam juga melakukan kesalahan. Kenapa Nabi Adam melakukan kesalahan, diterima dosa, diampuni dosanya, tapi iblis tidak diterima? Karena asalnya yang beda. Kalau iblis asalnya dari takabur, kalau Nabi Adam dari syahwat. Setiap sesuatu yang asalnya dari syahwat, maka akan gampang diterima dosanya oleh Allah. Orang tukang mabok, orang tukang judi, orang tukang zina, ketika tobat kepada Allah gampang diterima tobatnya. Tapi kalau dosa yang asalnya dari sombong, itu susah diampuninya. Iblis itu tidak diampuni karena sombongnya. Dosa karena sombong, karena banyak harta, sombong karena banyak tinggi jabatan, sombong karena pangkat, sombong karena pintar, sombong karena kesolehan juga. Iblis juga soalnya ahli ibadah, bahkan iblis itu pimpinan malaikat. Kenapa iblis diusir oleh Allah dari surga? Karena iblis sombong, padahal iblis ahli ibadah, bahkan pintar iblis. Karena ada sifat sombong, Allah hinakan. Itu seperti itu. Jadi kita berakhlak kepada diri harus punya sifat tawadhu. Kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, raksut tawadhu. Ada pondasi atau kepalanya tawadhu bagaimana? Raksut tawadhu. Kata Rasul, orang yang tawadhu itu adalah antabtadiya bisalam ala man laqiyahu minal muslimin. Orang yang tawadhu itu orang yang paling dahulu mengucapkan salam kepada orang yang ditemuinya, orang muslim yang ditemuinya. Jadi ketika kita bertemu dengan orang muslim yang lain, siapa orang yang paling tawadhu? Ya orang yang mengucapkan salam, assalamualaikum. Itu. Bahkan kalau kita lihat ketika di Mekah atau di Madinah, orang yang telah melaksanakan ibadah haji atau umroh, itu bukan hanya membaca salam, itu bukan hanya masuk kamar, di lift juga kita baca salam. Bahkan kalau umpamanya kita lupa tidak membaca salam, orang-orang di sana kadang-kadang marah. Assalamualaikum kalau umpamanya, waalaikumsalam. Kalau tidak dijawab marah gitu. Bahkan masuk lift juga harus, karena udah harus baca salam, kan udah kebiasaan. Gitu. Jadi orang yang tawadhu itu orang yang pertama membaca salam kepada yang ditemuinya. Yang kedua kata Rasul, orang yang tawadhu itu antara biduni minal majlis. Orang yang ridho duduk di bawah. Dalam majlis itu duduk di bawah. Gitu. Kita seorang punya pangkat, ya seorang alim, tapi orang tawadhu itu walaupun dia pintar, walaupun dia itu punya jabatan, walaupun orang soleh, tapi orang tawadhu itu sama-sama dengan yang lain duduk di bawah. Ketika dituruh ke atas itu dipaksa, gitu. Mencerminkan ketawaduannya. Tidak pengen di atas, tapi pengennya di bawah. Tapi karena dipaksa akhirnya dia datang ke atas. Para kiai, para ulama juga kalau duduk di atas itu bukan tidak tawadhu, tapi itu menghargai ilmu, karena ilmu itu harus di atas. Maka ketika ceramah, ketika menyampaikan masalah agama, dia duduk di atas para hadirin, para jamaah semuanya, bukan karena dia sombong, bukan, karena menghargai ilmu. Ilmu itu harus di atas. Ketika beres mengajarnya, dia kembali lagi ke jamaah, duduk kembali karena tidak mengajarkan ilmu. Tapi ketika mengajarkan ilmu, dia duduk di atas karena menghargai ilmu. Nah, ilmu yang dihargai bukan orangnya, gitu. Jadi orang yang tawadhu itu duduknya pengennya bersama-sama kita. Yang ketiga kata Rasul, antakrahu